wabarakatuh. Jadi aku kan pulang sekolah, jadi aku tuh pengen makan ini apa namanya nih, nggak tahu pokoknya namanya apa. Aduh, ini slime ya, ada aku bawa dari sekolah kan. Ini dikasih sama Mika, tahu, dikasih sama Mika, jadi ayo kita makan ya. Nggak tahu ini biskuit, ini susu. Bismillah. Mari kita kucup ya. Bismillah. Tenang guys, aku udah cuci tangan kok. Makan guys. Itu nasi gratis guys, nasi gratis dari Pak Prabowo. Ih, cantik banget nggak sih? Oh my god, oh my god, oh my, somebody touch it. Kenapa guys? Nungguin ya. Itu channel aku. Itu iklan. Kirain ini aku ambil malahan susu. Mau cuci tangan guys, mau pakai sendok aja. Mereka datang membawa poster, spanduk, dan suara lantang yang menggema menolak kenaikan tunjangan anggota DPR di tengah kejutan rakyat kecil. Polisi menyiagakan lebih dari 1.000 personil dari TNI Tawar berdiri di pasar, mobil terkena disiapkan dan berjaga penuh kewaspadaan. Namun semangat masa tidak surut. Orasi demi orasi membelah udara Jakarta, menuntut agar rakyat kembali berpihak pada rakyat yang mereka wakili. Seiring berjalannya waktu, suasana
kayak saya lihat. Di sisi lain, dampak aksi ini merambat ke berbagai sudut kota. Arus lalu lintas macet parah. Ribuan penumpang KRL di stasiun Tanah Abang terjebak. Perjalanan terganggu dan transportasi lumpuh. Jakarta benar-benar berada dalam suasana yang mencekam. Kok enak? Lalu muncul pertanyaan besar. Apakah ini hanya unjuk rasa biasa ataukah menjadi babak baru dalam sejarah bangsa? Publik pun teringat pada tragedi Malang tahun 1998 ketika mahasiswa bersatu melawan ketidakadilan hingga akhirnya terjadi tragedi Trisakti yang menelan korban jiwa. Namun Kak, sekarang kok kakak pakai jilbab banyak? berbeda dengan era Iya, karena 1998. Pemerintahan udah saat tobat. ini berada dalam konteks politik dan ekonomi yang berbeda. Meski begitu, kekecewaan rakyat tidak bisa diremehkan. Tuntutan yang disuarakan massa tidak hanya soal Tapi kok bikin video ini nggak pakai jilbab? keberpihakan pemerintah pada mereka yang sedang kesulitan Karena kata mama cepetan aja lah bikin video. dari pembubaran BDR Itu kata mama. pusat tunjangan hingga percepatan pengesahan Iya kak, undang-undang habisin ya. perampasan aset. Iya kak, habisin ya. Nama ketua daerah disebut langsung dalam orasi-orasi. Sebuah tanda bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif sedang berada di titik nadir. Di dunia maya, tagar-tagar tentang demo DPR RI menduduki posisi teratas. Video bentrokan, orasi mahasiswa, hingga tweet malam hari menyebar luas. Media sosial menjadi saksi bagaimana gelombang suara rakyat Ini kalian harus lihat deh. ada harapan. Harapan agar semua pihak harapan agar suara rakyat benar-benar didengar tanpa harus dibayar dengan pertumpahan darah. Karena sejarah bangsa ini sudah terlalu banyak menyimpan luka akibat bentrokan antara rakyat dan penguasa. Enak. Hari ini, 26 Agustus 2025, pertanyaan pun menggantung di udara. Apakah suasana demo akan Mika. meredah atau justru memanas dan bertambah parah? Semua mata tertuju pada langkah Mika loh di WA. Akankah mereka bijak merespons atau justru mengabaikan suara rakyat yang menggema di jalanan? Kita hanya bisa berharap semoga Jakarta kembali tenang. Semoga seluruh Masukin ya. peserta aksi diberi keselamatan. Dan semoga para pemimpin negeri ini menyadari bahwa kursi kekuasaan hanyalah titipan rakyat. Karena sejatinya, kekuatan sejati bangsa ini bukan berada di gedung-gedung megah, Habisin. melainkan pada suara hati rakyatnya. Aku Suara masukin. yang kemarin bergema di depan DPR RI Hmm. akan terus bergema hingga benar-benar didengar. Inilah kisah demo besar 25 Agustus 2025 di Jakarta. Sebuah peristiwa Tiba, yang Ang. mengingatkan kita bahwa demokrasi bukan sekedar kata, melainkan perjuangan nyata. Dan perjuangan Kayak itu maca nggak sih? Tapi langsung di jalan maca Ini slamnya maca Lang kita jadi mainan kuy. Jadi mainan 3 bulan. Udah nggak ada. Nah, beneran nih. Ih, nampak makanya. Kemungkinan itu ya, ditambah lagi ada hiburan musik pada saat itu dari, kalau saya nggak salah dari Umnan ya, dari Universitas Pertahanan. Kak katanya mau bikin Itu apa ekspresi itu video hantu serem sama Nur sama temen cowoknya kan kakak udah nah, tuh. Lanjutin ya. Itu yang pernah ketemu ya di SD ku. Kamu sekolah di SD 150 bukan baru juga. Ih, beneran ya, ada subscribers aku yang SD di sini, di SD aku, tapi dia dulu di TK Kids juga tahu katanya, tapi namanya tuh Angela.
Dewan Perwakilan Rakyat yang berjoget Tapi ria pas ketika aku sidang tahunan MPR tamat mencuat banyak bicara. TK Ratusan legislator gitu Senayan deh. itu tanpa rasa Ya malu sekarang udah tamat berjoget TK. berjenggot mengikuti lantunan lagu daerah. Pantasan aja tadi banyak orang di 1A. Jadi dia di 1A katanya. Seperti tersendat, masyarakat ramai-ramai meluapkan kemarahannya dengan menghujat para anggota Tapi DPR guys, kesalahan masyarakat kita bukan cerita tanpa dulu ya. sebab. Di tengah ketidakpastian ekonomi yang lesu, daya beli yang menurun, penyerapan tenaga kerja yang rendah, apa yang ditunjukkan para wakil rakyat seperti menari di atas penderitaan rakyat. Di media sosial, netizen pun ramai-ramai meluapkan kekesalannya. Dukuji tak pantas. Aku tuh ala elah lewat terminal. Kenapa kalian memilih Bawang menjadi anggota DPR? Apa ada yang lain? Tulis akun lainnya. Kena api. Menanggapi perilaku anggota DPR yang berjoget ria pada sidang tahunan MPR yang dinilai tidak peka dan tidak memahami kebatinan rakyat yang tengah menderita. Ih sakit yang menyayangkan perilaku anggota DPR. Dengar nggak sih ada suaranya? Kalau ada di leher aku itu kayak gini, ini di leher aku bayangan berarti aku itu ya. Dengar kan suaranya? Makan nasi ya lah itu. Ada suara kan? Ih keluar, blanket. Tapi sekarang adek TK di haus lah, namanya Osi Nur. Oke, besok ya kalau teman cowok kakak kesini ya, teman cowok kakak kesini ke rumah kakak sama Nur, ke rumah kakak ya. Sorry banget nggak bisa bikin sekarang karena udah belum pulang semuanya. Nanti kakak juga jemput Nur, kalau itu sama mamanya kita bantuin. Kiki. Kenapa pula harus Kiki? Padahal di rumah doang, nggak ada tamu sih. Habis jogetlah gaji yang meleleh. Ya, gaji dan tunjangan anggota DPR RI kembali menjadi salah satu kenaikan tajam dari setelah pemerintah kembali meningkatkan sejumlah tunjangan termasuk tunjangan beras, BBM, dan uang rumah. Belum reda amarah publik melihat perilaku anggota DPR yang berjoget ria pada sidang tahunan kembali pada wakil rakyat berulang. Menanggapi rencana kenaikan gaji hingga tunjangan anggota DPR yang tidak masuk akal, ajakan demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPR pada tanggal 25 Februari mendapat beredar luas di media sosial. Menanggapi banyaknya kritik atas rencana kenaikan tunjangan dan gaji anggota DPR, artis kenamaan yang juga anggota DPR RI, Napa Ubat memberikan pernyataan mengejutkan. Melalui unggahan di media sosial pribadinya, anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem itu meluruskan mengenai informasi kenaikan fasilitas yang didapat anggota DPR, mulai dari gaji hingga tunjangan rumah yang menurutnya salah. Alih-alih menuai pujian, mantan istri aktor Malu. banyak netizen meluapkan kejengkelannya pada Napa Ubat yang menurutnya membuat pernyataan salah. Ya aku yang salah, aku nggak mainin sengaja. Jadi
Kabupaten gitu. Ya kalau Gedaprus ya kamu bukan, berarti kalau kamu bilang Gedaprus berarti kamu bukan orangnya Pilgub, kamu bukan konstituenku, kamu Ayo ada karena dari seru. Gaprus. 50 juta sih yakin banget loh teman-teman. DPR Apa receh? tidak. Ya tunggu. Ini loh guys. Sebelum menentukannya. Rencana kenaikan gaji dan fasilitas anggota DPR RI di tengah kesengsaraan rakyat menuai banyak kecaman. Aku tambahin lagi. Rencana kenaikan gaji dan fasilitas anggota DPR RI di tengah kesengsaraan rakyat menuai banyak kecaman. Tidak sedikit selebriti hingga tokoh nasional ikut mengomentari rencana kenaikan gaji di tengah kondisi rakyat yang sedang menjerit kesusahan. Dan seperti inilah kritik dari selebritis tanah air hingga tokoh publik yang ikut menyoroti isu kenaikan gaji DPR RI. Maksud gua kayaknya negara lagi susah deh, tapi kok bisa naik segampang itu gitu kan. Terus juga joget-joget yang kok mikirin masyarakat lah, mikirin rakyat, tapi susah juga. Ada solidaritas dari bangun, terutama para pejabat memahami betul suasana batin harian. Jadi kita semua harus menahan diri, para pejabat terutama, dan uang kita yang sudah sangat sedikit tersebut, tolong kalau Bisa. betul-betul kembalikan kepada rakyat lagi. Tanganku ini sama kulitku ini kok kayak gini jadinya. Jadi jangan pejabat yang fasilitasi, tapi justru rakyat yang harus disubsidi. Walaupun ada rumah DPR, Apa tanganku ini? kondisinya dinilai tidak Lagi layak. lagi apa? Kemudian aspirasinya adalah diberikan dalam bentuk uang tunai. Nah, memang kemudian yang terasa sekali adalah kontras dari tunjangan yang diberikan kepada para wakil rakyat dan kemudian Aku justru kenapa rakyatnya yang membayar pajak untuk membiayai para wakil rakyat justru dalam kondisi yang saat ini tidak baik-baik saja. Jadi kontras inilah yang kemudian membuat masyarakat jadi gelisah. Nah, jadi saya tentu berharap sekali bahwa semua, baik pemerintah, legislatif, yudikatif, eksekutif, semuanya Masih tanganku nih guys. suara rakyat. Jangan pajak dinaikkan, tapi kemudian Tanganku ini kenapa? Main yang selanjutnya lagi. Padahal udah bersih. Jika Nafa ubah panen hujatan, sebaliknya Pasha menuai banyak pujian. Sikap Pasha yang memilih diam tak beranjak dari tempat duduknya di saat anggota DPR lainnya berjoget ria pada saat sidang tahunan MPR sukses menarik simpati publik. Saat disinggung mengenai aksi koleganya sesama anggota DPR RI yang berjoget pada sidang, Pasha menyayangkan. Meski begitu pelantun lagu demi waktu itu enggan menanggapi lebih jauh. Menurutnya aksi joget para anggota dewan hanya spontanitas belaka. Dewa. Meski terkesan membela rekan-rekannya, publik terlanjur memujinya. Lantas apa kata Keisha Alvaro menanggapi pesan publik yang menaruh rasa hormat pada ayahnya pada sidang tahunan MPR kemarin yang memilih menyimak pidato Presiden Prabowo ketimbang berjoget? Sebenarnya tidak seperti itu. Maksud tujuannya bukan seperti itu.
barangkali hal-hal yang kemudian menjadi pencapaian-pencapaian suksesi program Bapak Prabowo, sehingga kegembiraan itu ya, ditambah lagi ada hiburan musik pada saat itu dari, kalau saya nggak salah dari UNAN ya, dari Universitas Pertahanan. Ya kemudian itu apa ekspresi yang cukup apa ya, yang kita sebut ya, iya spontan ya gitu. Jadi tidak ada maksud itu kemudian bersenang-senang atau berbahagia dengan, ya semua kan tidak ada aturan main. Kita syukuri, kita maksimalkan, ya, dan insya Allah kita manfaatkan dengan baik. Ya gitu kan. Dan ayah seperti apa gitu. Jadi ketika ayah disanjung, wah respect sama Pasha, dia melahirkan joget segala macam bla 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 bla, ya udah. Nah tapi karena memang harus standarnya seperti itu nggak sih? Gitu. Kan kita lihat kan negara kebanyakan nggak keren gitu kan. Ya gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi. Cumi-cumi. Aku buang. Iya dari itu. Kembali lagi di konten aduan Ada masyarakat di sama saya. Dan kali ini kita akan membahas salah satu aduan paling banyak yang disampaikan oleh masyarakat di baru-baru ini, yaitu tentang gaji DPR dan tunjangan yang melonjak. Saya sebelumnya nggak tahu berapa, tapi yang jelas gaji DPR-nya sih katanya nggak mau naiknya lagi. dikit. Naiknya dikit, tapi tunjangannya itu yang gila banget. Tapi kita coba bedah. Menurut teman-teman yang nonton, ini yang salah bang. Gaji pokok 4.200.000, tunjangan istri atau suami 400.000, tunjangan anak 160.000. Istri saya jujur belum bisa dibiarkan. Suami istri kecil, anak kecil. Uang sidang Ya ketara. tunjangan jabatan 9.700.000. Ini ada. Tunjangan beras per jiwa 30.000. 30.000 saya nggak tahu berupa apa ya. Yang kedua ada tunjangan PPh pasal 21 Udah guys, segini dulu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.